Jadi burung perkutut ini yang tidak mau bunyi itu karena apa? Kalau dari ombyokan lokal alam atau yang dapat jaringan dari lokal dari alam, itu pengaruh dari segi umur. Nah, ini kawan-kawan juga mungkin ada yang bertanya, kok pengaruh dengan umurnya? Nah, itu pengaruh karena apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, sehat selalu, dan semoga kita selalu mendapatkan rezeki yang melimpah dan selalu mendapat berkah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kawan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wandi Cukreng yang selalu mengajak sinau bareng. Dan untuk kali ini masih di jalur perkutut lokal alam. Baik kawan, di kesempatan kali ini Wandi Cukreng mau menanggapi ya dari beberapa pertanyaan. Ini pertanyaannya sebetulnya banyak banyak biasa yang dari WA ya. Jadi intinya itu sama, intinya itu tentang burung perkutut yang tidak kunjung bunyi atau tidak kunjung manggung yang dapat dari ombyokan. Nah, itu kebanyakannya begitu pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu berbeda-beda, tapi intinya itu mengarah ke perkutut tidak kunjung bunyi di ombyokan. Nah, jadi itu ada beberapa faktor ya, beberapa faktor untuk perkutut kok nggak kunjung bunyi atau tidak manggung di saat di ombyokan. Nah, jadi untuk perkutut itu saat di ombyokan kok tidak kunjung manggung atau tidak bunyi. Nah, itu udah beberapa kali Wandi Cukreng juga sudah membahasnya ya, yang di video-video yang lalu-lalu itu enggak cuma sekali dua kali, karena pertanyaannya juga ini umum ya, pertanyaan umum, memang umum dan Wandi Cukreng juga sudah mengalaminya juga, dan semuanya sudah pernah dialami Wandi Cukreng, dari yang gampang manggung, yang dapat langsung manggung atau bunyi lah. Kalau manggung sih belum, bunyi aja. Udah bunyi, terus lama tidak bunyi, bertahun-tahun tidak bunyi, ada juga. Jadi di sini berdasarkan pengalaman juga, berdasarkan dari kawan-kawan yang lain juga. Itu juga dari pengalaman kawan-kawan yang sudah pernah sharing atau pernah bercerita atau berbagi pengalamannya. Nah, ini mau saya sampaikan di sini. Jadi Wandi Cukreng menyampaikan ini ada dasarnya, ada sumbernya. Jadi sumbernya dari pengalaman kawan-kawan juga dan pengalaman Wandi Cukreng juga. Jadi untuk pertama ya, untuk menanggapinya itu ada beberapa faktor ya, ada beberapa faktor kenapa burung perkutut yang dari ombyokan kok nggak kunjung bunyi. Nah, itu sudah pernah dibahas, itu pengaruh dari karakter atau mental. Nah, karakter mental. Jadi burung perkutut itu berbagai ragam, berbagai macam karakter, berbagai macam mental tingkatan mentalnya itu berbeda-beda. Dan sama ini apa, yang berkaturanggan. Nah, ini biasanya kawan-kawan yang belum paham ya, belum tahu atau enggak bagaimana ya, ini soalnya udah pernah disampaikan juga di video yang lalu-lalu. Itu faktor perkutut yang tidak manggung saat dari ombyokan itu bisa karena berkaturanggan atau berjoni, ataukah bisa berkodam. Nah, tapi kalau untuk
berkaturanggan itu juga sebetulnya tidak 100% yang berkaturanggan tidak mau bunyi, tapi itu kebanyakannya itu pengaruh juga. Ada juga yang berkaturanggan manggung juga ada. Nah, jadi itu tergantung dari karakternya atau memang dari energinya juga pengaruh. Jadi ini yang disampaikan itu tentang yang memang karakternya. Nah, jadi burung perkutut ini yang tidak mau bunyi itu karena apa? Kalau dari Om Biogar lokal alam atau yang dapat jaringan dari lokal dari alam, itu pengaruh dari segi umur. Nah, ini kawan-kawan juga mungkin ada yang bertanya, kok pengaruh dengan umurnya? Nah, itu pengaruh karena apa? Karena kalau umurnya itu sudah di atas dewasa atau sudah tua atau ya di atas dewasa lah. Kalau di atas dewasa itu sudah terbiasa hidup di alam. Nah, ini diingat di garis bawah ini. Ini karena udah terbiasa hidup di alam. Walaupun di alam itu sudah bunyi atau sudah manggung. Nah, terus ditangkap. Nah, ditangkap terus ibaratkan kalau burung yang dari alam terus ditangkap ya mungkin ya gampangannya itu intinya stres. Nah, itu stres. Jadi itu juga kembali lagi tergantung dari karakter mentalnya. Nah, ini jangan sampai salah ya, jangan sampai salah gagal paham nih. Soalnya di sini nih takutnya gagal paham. Kalau bisa videonya jangan di-skip karena takutnya begitu gagal paham. Jadi kenapa kok bisa stres? Nah, karena dari alamnya itu masih giras, tidak pernah ada interaksi dengan manusia. Terus tiba-tiba dijaring, ketangkep. Nah, di situ timbullah yang namanya stres. Kalau udah stres, yang tadinya sudah manggung, kalau karakternya itu tidak bagus atau karakternya itu mentalnya kurang, ya otomatis dari stres itu bisa untuk manggungnya itu lama. Bukan tidak mau manggung, tapi lama. Bisa sampai 1 tahun, bisa nyampe 2 tahun baru bunyi. Itu tergantung dari tingkat keselarasan dengan lingkungannya atau dengan sangkarnya. Nah, kenapa kok begitu? Karena kenapa kok nggak selaras sama yang rawatnya? Nah, karena itu yang yang biasanya yang sudah mau bunyi tapi posisinya tidak ada orang, ataukah saat sepi atau jauh dari lalu lalang orang tapi bunyi, tapi kalau dilihat mandek atau berhenti, itu burungnya biasanya gerabakan. Nah, itu karena sudah selaras dengan lingkungannya. Maksudnya lingkungannya itu dalam arti lingkungan itu dari lingkungan alam ya kawan-kawan. Lingkungan alam itu maksudnya dari lingkungan dari cuacanya ataukah dari lingkungan sekitarnya. Nah, itu berpengaruh. Jadi yang dimaksud lingkungan alam itu luas kalau diceritakan. Jadi itu yang namanya sudah selaras dengan lingkungannya dan belum tentu selaras sama yang merawatnya. Itu beda lagi. Karena kalau yang manggung saat manggungnya itu tidak ada orang baru manggung, kalau dilihat diam. Nah, itu namanya selaras dengan lingkungannya.
belum tentu selaras dengan yang rawatnya. Nah itu kalau tangkapan dari alam itu yang sudah di atas dewasa. Nah di atas dewasa itu biasanya begitu. Jadi kenapa kok apa itu tidak kunjung bunyi? Nah itu dari segi karakter tadi. Karakternya kalau yang mentalnya bagus atau mentalnya itu berani atau mental bagus, ya bagus lah. Itu biasanya ada orang pun bunyi. Nah terus biasanya di lingkungan aja bunyinya. Kalau pas lagi nggak ada orang itu bunyi. Nah itu mentalnya bagus. Tapi kalau yang mentalnya tidak bagus, walaupun nggak ada orang, walaupun nggak ada siapa-siapa, tetap aja tidak bunyi. Karena apa? Sulit untuk menyelaraskan dengan lingkungannya, karena sudah terbiasa dengan alam bebas. Nah itu yang paling susah itu. Jadi burungnya kita tidak tahu yang namanya ciri-ciri seperti apa yang susah bunyi. Nah karena apa ya? Karena karakternya memang begitu, penakut ibaratkan begitu. Nah itu salah satu penyebab kenapa nggak kunjung bunyi, itu karena memang karakter dari mental ya, dari mental. Nah itu yang kalau yang sudah di atas dewasa. Nah ini sekarang yang masih muda. Nah masih muda, tangkapan dari alam atau dari ombyokan tapi masih muda dapatnya. Nah itu beda lagi. Itu biasanya untuk karakternya masih kita bisa bentuk. Nah kita masih bisa membentuk karakter burung perkutut itu kalau didapat dari masih muda. Nah yang awalnya itu bunyi di alam, walaupun cuma belajar ibaratkan begitu, tapi biasanya kalau di alam masih muda itu untuk bunyinya memang jarang. Kalau setelah kita dapat itu masih bisa kita bentuk karakternya. Jadi masih bisa kita sering interaksinya itu gampang jinak. Nah kalau sudah gampang jinak ya gampang menyelaraskan dengan lingkungannya tadi. Nah itu lebih gampang biasanya. Itu yang masih muda. Jadi untuk segi manggungnya juga gampang. Segi manggungnya itu gampang juga. Jadi alangkah baiknya itu kalau ngombyo, kalau ada yang muda ya ambil yang muda aja. Jadi itu untuk karakternya masih bisa kita bentuk. Dengan cara apa? Dengan cara ya kita interaksi. Dengan interaksi yang sudah berkali-kali Wandi Cukreng bahas tentang interaksi dengan burung perkutut supaya cepat manggung, jinak. Nah itu. Jadi intinya kawan-kawan yang mengombyok kok tidak kunjung manggung itu dari segi karakter mental burung tersebut dan dari pengaruh katuranggan dan yoni. Nah kalau yang berkaturanggan atau beryoni ataukah yang berkodam itu biasanya tetap bunyi, hanya waktu-waktu tertentu. Itu menandakan karena ada interaksi alam. Nah ini yang belum masih ada yang belum tahu juga. Jadi kenapa kok yang berkaturanggan itu bunyinya kok hanya waktu-waktu tertentu? Karena itu sudah energi sudah menyatu dengan alam ya, maksudnya gimana ya? Jadi intinya itu bentuk dari interaksi dari energi alam. Jadi untuk bunyinya itu ya percaya nggak percaya memang kenyataannya begitu. Itu yang untuk segi pengaruh dari katurangganya.
Tapi kalau yang bukan katuranggan, yang burung biasa, ibaratkan burung yang anggungan, nah itu tadi pertama ya karakter dari mental, karakter mental. Jadi itu cari yang berani ya. Nah itu biasanya kalau yang sudah dewasa yang mentalnya bagus itu yang anggungan kalau diombyokan itu sudah berani bunyi. Nah itu ciri-ciri yang sudah pasti. Jadi kawan-kawan tidak usah yang khususnya yang pemula ya, kalau yang baru belajar ya ini, kalau yang sudah paham sih ya mungkin lihat dari segi paruhnya atau segi bentuk badannya ataukah yang tingkah lakunya itu biasanya sudah paham yang ini calon bunyi atau tidak, walaupun diombyokan tidak bunyi. Nah tapi kalau yang baru belajar atau yang baru mengenal perkutut itu kalau mau mengombyok, alangkah bagusnya itu dilihat dari manggungnya dulu. Kalau diombyokan itu sudah bunyi, nah itu boleh diambil, itu udah pasti, itu udah tinggal bentuk karakternya saja atau tinggal bentuk dengan segi atau settingan perawatan. Nah settingan perawatan karena apa ya, karena burung perkutut itu kalau mentalnya bagus tidak usah dianeh-anehin, tetap mau bunyi, tergantung dari segi perawatannya saja. Perawatannya ngasih makannya yang dimau itu apa. Nah jadi kalau untuk burung perkutut itu mau bunyi atau enggaknya ya kembali lagi ke segi mental dan karakternya. Nah gitu kan kawan ya. Apalagi ya yang kurang ya, sepertinya cuman hanya itu aja sih untuk gampangannya. Jadi pengaruh yang apa ya, yang bisa kita pahami aja lah, yang kita bahas ini. Karena sebetulnya kalau ngomongin perkutut itu ada yang banyak yang tidak masuk akal sih, jadi banyak yang percaya, banyak yang tidak. Makanya Wandi Cukreng ini yang saya bahas yang masuk akal aja ini, soalnya memang dari kenyataannya begitu. Baik kan kawan, mungkin sudah cukup ya untuk pembahasannya, muter-muter aja ini, muter-muter. Tapi intinya tetap yang tadi, yang burung perkutut dari ombyokan kok tidak kunjung manggung, udah lama dirawat. Nah itu dari segi karakternya, juga dari mentalnya, terus dari segi umur. Kalau yang paling utama itu mental ya, mentalnya. Baik kan kawan, mungkin saya cukupkan ini untuk menanggapi dari kawan-kawan yang sempat bertanya di WA itu, enggak cuman sedikit. Jadi saya bahas di sini aja untuk kawan-kawan yang lain, mudah-mudahan paham ya. Baik kan kawan, mungkin saya cukupkan ini aja. Kalau ada kata-kata kurang berkenan di hati saya mohon maaf. Kalau ada yang mau bersaran kritik atau mau berbagi pengalamannya, boleh tulis di kolom komentar, dan kalau ada yang salah ya mohon dikoreksi. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.